Teman-teman, kita belajar matematika lagi ya di trik matematika Messi. Nah, kali ini kita bahas tentang psikotes soal cerita matematika ya. Untuk tes-tes kerja ini psikotes matematikanya ya, mau masuk CPNS atau bahkan sampai ke Indomaret ya. Seperti inilah kisi-kisinya. Yuk kita kerjakan. Nomor 1. Hugo membeli sapi seharga 4 juta. Kemudian dijual lagi seharga 4.600.000. Berapa persen keuntungan Hugo? Jadi yang namanya persen itu pasti 100 ya. Berhubungan dengan persen pasti dikalikan atau berhubungan dengan angka 100. Nah, keuntungannya kalau sebelum diubah ke persen itu berapa? 4.600.000 dikurang harga modalnya berapa? 4 juta. Jadi keuntungannya berapa? 600.000 rupiah. Oke ya. 600.000 rupiah. Nah, berapa persen keuntungannya? Nah, caranya begini aja. Keuntungan. Nah, kelihatan ya walaupun pakai pulpen ya. Keuntungan dibagi dengan modal. Oke. Dikali dengan berapa tuh? Persen. Persen sama dengan berapa? 100. Kalau berhubungan mencari persen, pasti dia 100%. Harus ada angka 100-nya. Oke, keuntungannya berapa? 600.000. Modalnya 4 juta. Dikali 100%. Nah, cara perkaliannya ada 2 cara ya. Karena kalau saya sih lebih senangnya karena ada orang kalau yang koma-koma agak bingung ya. Misalnya nih, ini langsung habis nih. Ini 2 habis gitu kan. Di atas ada berapa? 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4. Berarti dia ini 4-nya habis nolnya ya kan? Di sini juga habis gitu. Berarti 60/4 gitu. 60 bagi 4 berapa? 15. Jadi ketemu langsung 15% keuntungannya. Nah, semudah itu kan? Semudah itu. Jadi kalau ada soal begini, langsung aja tuh 600.000. Berarti 600 dibagi dengan modal gitu. 4.600.000 ya nggak dihitung enggak karena dia cuma mau menghitung berapa yang harus dibayarnya gitu. Yang pertanyaannya kan berapa persen keuntungan. Yang ditanyakan keuntungan. Keuntungannya kan 600. Seperti itu. Dia uangnya 4 juta, untungnya 600. Yang dihitung yaitu 600/4 jutanya gitu. Karena ditanyanya persen, maka harus dikali dengan 100%. Seperti itu ya. Yang namanya persen, ingat taruh aja langsung kali 100%. Tapi harus tahu juga mana yang dibagi atau mana yang dikali begitu ya. Nah, sekali lagi, karena yang ditanya keuntungan, maka keuntungannya berapa? 600.000. Duit di awalnya berapa? 4 juta gitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Oke, nomor 2. Nomor 2 mana saya tulis? Nah, ini nomor 2. Dalam 3 kali ulangan matematika, seorang murid mendapatkan nilai 64, 67, 66. Jadi ulangan pertama dia dapat nilainya 64, ulangan kedua 67, ulangan ketiga 66. Di bawah standar ya. Berapa nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempat agar nilai rata-ratanya 70 gitu. Biasa ya kalau di dalam rapot ulangan angka 6 itu sebenarnya masih termasuk murid nggak bodoh sih, cuman belum pintar aja gitu. Atau yang kedua males gitu dia kan, atau nggak mood gitu. Namanya belajar nggak boleh nggak mood ya. Oke, ya ngapain ngurusin belajar ya kan, kita kan mau psikotes ya. Oke, nomor 2. Cara mengerjakannya mudah ya. Nggak usah bingung. Kalau ujian psikotes itu nggak usah bingung ya. Pahami aja cara kerjanya. Nah, berarti dia kan 70 kan untuk agar nih, bahasanya agar ya. Agar nilai rata-ratanya 70, maka 70 sama dengan, ini dijumlahkan nih.
64 plus 67 plus 66 plus berapa lagi nih? Nah, berapa nilai yang harus diperoleh murid tersebut pada ulangan keempat? Ulangan keempat kita misalkan aja X ya. Gitu. Nah, dibagi 4. Artinya ini apa? Untuk memperoleh rata-rata 70, nah yang 3 ini, yang 3 dan ditambah lagi dengan ulangan keempat nanti kan dibagi 4 gitu. Supaya sama dengan 70, rata-ratanya 70 gitu. Paham ya? Nah, kalau dari sini kita peroleh, nah ini 70, kita buat dulu 70, ini dijumlah 64 tambah 67 tambah 66 berapa nih? 180, 190 tambah 7 gitu kan. Nah, cara penjumlahan yang gampang, puluhannya aja dulu ditambah. 60 tambah 60 tambah 60, 180, 6 kali 3 18 ya, 180. Ini ada angka 4, ada angka 6, berarti menghasilkan 10. Tadi 180 tambah 10 190 tambah 7 197, seperti itu ya. 197 ini kan ditambah X ya. Berarti 197 ditambah X gitu. Kak nggak bisa 197X saja, enggak, kalau itu dikali 197X, tapi karena ini dijumlah jadi 197 plus X gitu. Yang namanya penjumlahan nggak bisa digabung ya, A ditambah B itu ya A tambah B gitu. Kalau perkalian A dikali B ya AB gitu, beda ya. Nah, ini per 4 karena kan 4 ulangan ya kan. Nah, kalau udah ada seperti ini nggak usah bingung ya. Ini dikali ya, kali silang. Sebenarnya yang 70 ini kan 70 per 1 gitu ya. Ini dikali. Nah, hasil perkalian 70 kali 4, 7 kali 4 berapa? 28. 28 tambah nolnya 1, 280. Nah, kok saya gitu ya. Nah, nih ya, tadi saya ulang ya. Nih, 70 per 100 sama dengan 197 plus X gitu kan, per 4. Kenapa? Karena mau cari rata-rata dari 4 kali ulangan, makanya dibagi 4 gitu. Nah, kalau ada seperti ini, 70-nya dikali 4, dikali silang. Kali silang ya. Nanti 197 plus X-nya itu kali 1. Sebenarnya ini kan kalau dibuat jadi pecahan jadi 70 per 1 ya. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Nah, 70 kali 4 sama dengan 7 kali 4, 28. Tambah nolnya 1 jadi 280. Begitu aja ya perkalian ya. Namanya ujian kan nggak boleh pakai kalkulator. Jadi hasil perkaliannya harus seperti itu. Makanya tadi sembari saya ajarkan untuk operasi hitung atau penjumlahan yang cepat gitu. Penjumlahan yang cepat puluhan aja dulu ditambahkan. Nanti satuannya yang bisa menghasilkan 10, 4, dan 6. 10 ditambah baru sisanya. Gitu ya. Paham ya teman-teman? Oke, 70 dikali 4 280 sama dengan 197 plus X. Nah, kita pindah aja biar nggak bingung. Gini, X sama dengan, atau tetap aja dulu gini, 280 ini 197 pindah ke ruas kiri, tandanya ini kan plus ya, pindah ke kiri jadi kurang. 197 sama dengan X gitu ya. 280 kurang 97, 197 sama dengan berapa? 83 ya. 83 sama dengan X. Jadi X sama dengan 83 gitu. Kak, ini nggak berubah tanda? Enggak dong. Karena dia kan bukan pindah ruas gitu. Dia cuman supaya pas aja susunannya. X sama dengan 83. Jadi dia ulangan keempatnya dia harus memperoleh nilai 83. Jadi ulangan pertamanya tadi dia 64, yang keduanya 67, yang ketiganya 66. Nah, ulangan keempat dia harus dapat nilai 83 gitu. Supaya nilainya nanti rata-rata 70 gitu. Ya, paham ya teman-teman ya? Gitu ya. Oke, nomor 3. Kita masuk nomor 3. Nomor 3 mau dilihat lagi nggak soalnya? Udah paham lah ya. Nah, psikotes matematika itu rata-rata seperti ini ya modelnya ya. Saya pilih ada 12 soal, semuanya yang rata-rata sering keluar di psikotes kerja. Dari kerja di bank, BUMN, atau sampai ke Indomaret ya. Indomaret itu juga psikotesnya agak lumayan gimana ya, penalaran gitu. Sebenarnya nggak susah, tapi karena
perlu penalaran aja gitu. Nah, nomor 3. Nomor 3 ya. Ini nomor 3. Intan membeli 2 buah salak dan 3 buah apel seharga 14.000. Di toko yang sama, Irno membeli 1 buah salak dan 2 buah apel seharga 8.500. Berapakah uang yang harus dibayar Messi? Kok jadi nama saya ya? Berapakah uang yang harus dibayar Messi jika membeli 2 mangga dan 1 apel dari toko tersebut? Nah, untuk menjawab soal ini berarti kita harus tahu dulu harga 1 salak itu berapa, 1 buah apel itu berapa gitu ya. Kenapa? Karena kan di sini cuma totalnya aja. Total 2 buah salak dan 3 buah apel 14.000. Nah, total 1 buah salak dan 2 buah apel 8.500 gitu. Jadi kita harus tahu dulu berapa per biji salak harganya dan per biji apel harganya berapa gitu ya. Nah, yuk kita kerjakan. Kita cari kertas yang baru aja. Nah, kita buat dulu. Nah, Intan ini ya. Intan sama dengan 2S. Kita singkat aja ya. S itu sama dengan salak ya. Plus 3 apel gitu. Sama dengan berapa tuh harganya? 14.000. Oke. Nah, kalau Irno berapa salaknya dia beli? 1 buah 1S plus 2 apel sama dengan 8.500. Nah, terus Messi beli berapa dia Messi? 2 ini salah ya, salak ini. 2 salak, ini salak ya. 2 salak dan 1 apel. 2 salak plus 1 apel gitu. Kenapa ini salah? Karena ini mangga kan nggak ada hubungannya, nggak ada. Intan tadi nggak ada beli mangga dan Irno juga nggak ada beli mangga, berarti ini salah ya. Salak, buah salak ya, bukan buah salah. Nah, ini yang belum tahu dia harus bayar berapa. Nah, ini yang harus kita cari. Nah, untuk mencari ini, untuk mencari salah satu dari harga salak atau harga apel, nah kita pakai cara eliminasi dulu gitu. Cara eliminasi paham ya teman-teman? Kalau nggak paham buka VT saya ya. Saya ada cara eliminasi dengan ini bisa disebut dengan apa loh kalau dalam matematika ya. Mungkin yang lihat ini juga bukan harus yang mau psikotes ya, tapi yang orang matematika, yang suka matematika atau pelajar-pelajar matematika ya. Ini cara eliminasi ya. Kita mau eliminasi yang mana nih? Yang salak atau yang apel? Kita eliminasi yang apel aja ya. Nah, kalau apel kita harus buat dia jadi sama gitu. Berarti yang di sini kali 2. Nah, yang bawah yang Irno, yang persamaan kedua dikali 3. Gitu ya. Paham ya? Nah, kalau mau eliminasi yang apel ya begitu. Kalau mau eliminasi yang salah berarti 2-nya dikali 1, 1-nya dikali 2. Begitu. Paham ya teman-teman? Nah, yang pertama kita buat dulu cara eliminasi. Berarti 2S kali 2 sama dengan 4S plus jadi 6A ya. 6A sama dengan 14 kali 2 berapa? 28.000. Oke ya. 1 dikali 3, 3S plus 6A. Nah, dia kan jadi sama-sama. Jadi sama-sama 6A gitu. Karena kita mau eliminasi dia gitu. 8.500 kali 3 berapa itu? 25.500 ya. Tuh. Oke, 8 kali 3. 8 kali 3 kan 24. Nah, 500 kali 3 kan 1.500. 24 tambah 1.500, 25.500 ya. Begitu ya cara cepatnya ya, teman-teman. Nah, yang kita kali itu cara eliminasi, Messi-nya belum ikut ya karena dia belum ada harga ininya dulu ya. Oke.
ini untuk supaya hilang, untuk supaya dieliminasi, dikurangkan atau dijumlahkan? Dikurangkan. Nah, ini kan udah langsung habis ya. 6A kurang 6A habis ya. 4S kurang 3S berarti tinggal 1S. Sama dengan 28.000 dikurang 25.500 berarti tinggal 2.500 ya. Berarti S sama dengan 2.500 per 1 gitulah ya, nggak perlu. Jadi satu salak itu harganya 2.500 ya teman-teman ya. Karena ini kan angka 1, mau dibagi 1 dikali 1 ya tetap aja 2.500 gitu kan. Nah, ini harga satu salak ya, saya tulis aja ya. Satu salak. Nah, harga salaknya udah ketemu. Sekarang kita cari harga apel. Untuk mencari harga apel berarti kita pakai cara substitusi. Ini saya tulis ya, eliminasi ya. Yang begini namanya cara eliminasi. Nah, orang matematika pasti paham ya. Nah, bukan harus orang matematika ya, maksud pelajar-pelajar ya. Baru yang kedua kita buat cara substitusi. Artinya kita masukin nih. Kita masukin harga satu salak 2.500 ini. Nah, kita pilih persamaan satu atau persamaan ya. Nah, yang Intan atau yang Irno? Kita pilih yang Irno aja ya. Kenapa? Karena dia angkanya lebih kecil jadi lebih gampang. 1S tambah 2A sama dengan 8.500. 1S sama dengan berapa? 2.500. Berarti 1 dikali 2.500 ya. Tambah 2A. 2A ya. Apel belum ketemu ya. 2A sama dengan 8.500. Ini cara substitusi ya teman-teman. Nah, 1 kali 2.500 kan 2.500 ya tetap ya. Berarti dia 2A sama dengan 8.500. Nah, ini kan positif ya. Positif. Nah, dia mau pindah ruas. Gitu ya. Pindah ruas ke kanan. Ini kiri, ini kanan. Ini tandanya positif, ke kiri jadinya negatif gitu. Nah, berarti 2A sama dengan berapa tuh? 8.500 dikurang 2.500 sama dengan 6.000. Oke, berarti A sama dengan 6.000 dibagi 2 sama dengan berapa tuh? 3.000. Oke ya. 2 apel harganya 6.000. Berarti 1 apel 6.000 bagi 2 dong. Berarti 1 apel sama harganya Rp3.000. Nah, udah ketemu kan? Satu harga salaknya 2.500. Satu harga apelnya 3.000 begitu. Nah, yang ditanyakan apa tuh? Berapakah uang yang harus dibayar Messi jika membeli 2 salak dan 1 apel dari toko tersebut? Nanti kita masukin aja. Nih 2 dikali 1 salak berapa harganya? 2.500. Ditambah 1 apel harganya 3.000. Gitu ya. Jadi sama dengan berapa nih? 2 kali 2.500 5.000 plus 3.000 sama dengan berapa? 8.000 rupiah ya. Berarti Messi harus membayar 8.000 rupiah gitu ya. Paham ya teman-teman ya. Nah, kalau ada soal begini ya di psikotes, ini sering nggak? Ini sering banget ya. Indomaret lah, Indomaret atau apa. Kenapa? Karena kan memang namanya juga kasir ya. Berhubungan dengan kasir harus tahu kalau diskon begini, diskon segini berapa gitu. Kalau membeli ini berapa, harga itu dia harus paham ya. Nah, cari-cari sebuah harga itu juga harus paham gitu. Nah, paham ya? Jadi kalau ada soal seperti ini, gini caranya ya. Nggak usah bingung dulu untuk mencari sebuah harga. Atau ini misalnya dia nggak buat salak. Atau satu buah entah rokok gitu. Atau coklat gitu kan. Atau beli apa aja gitu kan. Dengan harga begini. Nah, ini membeli begini dengan apa item yang sama gitu. Item yang sama. Dan orang lain membeli item yang sama tapi beda-beda berapa ya, beda jumlah gitu. Caranya eliminasi dulu gitu untuk mencari sebuah harga satu barang gitu. Setelah itu baru cara substitusi gitu ya. Nah, ya paham ya teman-teman. Nomor 3 agak sulit ya Kak. Enggak, sebenarnya enggak sulit. Ini kita agak lama karena saya menerangkan. Kalau pas lagi psikotes ya enggak begini juga ya, cepet aja gitu. Cepet-cepet aja ngerjakannya gitu. Ya, nomor 4 saya tulis di mana ya? Bentar ya. Nah, ini nomor 4 aritmatika ya.
Rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Jika satu angka dibuang, berarti tinggal 5 angka dong ya. Rata-rata dari angka-angka yang tersisa adalah 21,6. Nah, berapakah angka yang dibuang tersebut? Oke. Nomor 4. Nah, rata-rata aritmatika. Kita misalkan aja. Misal ya. Rata-rata aritmatika sama dengan X gitu ya. Kenapa harus misalkan Kak? Kenapa? Karena ini kan panjang kali rata-rata aritmatika gitu kan. Kita buat aja langsung X gitu. Nah, jika X sama dengan 6, rata-ratanya kan sama dengan 25,5. Nah, gitu. Kalau X sama dengan 5, nah ini kan kalau rata-rata aritmatika dari 6 angka adalah 25,5. Nah, kalau yang rata-rata dibuang 1 berarti tinggal 5 kan. Jika satu angka dibuang, rata-rata dari angka yang tersisa adalah 21,6. Berarti kan tinggal 5 kan. 5 21,6 gitu. Nah, kita misalkan lagi angka yang dibuang ini. Angka yang dibuang, kalau untuk membuat misalkan itu harus huruf ya, jangan angka. Karena kalau angka dia suka salah, nanti kita kalikan atau kita tambahkan gitu. Misalnya angka yang dibuang 4 gitu. Kadang-kadang namanya jumlah dengan jumlah pasti kita jumlah bisa kan. Tapi kalau dengan huruf itu kan nggak bisa dijumlah gitu. Paham ya maksudnya ya? Angka yang dibuang itu kita misalkan A ya. Nah, maka nggak kelihatannya. Nah, 6 dikali dengan 25 di koma 5 sama dengan, ini kan sama dengan begini ya. 5 dikali berapa tadi? 5,5 ya, 5 aja. 5 dikali dengan berapa? 21,6. Iya kan? Ditambah A ya. Kan kita misalkan tadi A ya. Angka yang dibuang itu. Paham ya maksudnya? Ya, jadi 6 dikali 25 tadi kan 6 angka itu 25,5. Nah, kalau 5 angka dia 21,6. Dijumlah dengan A ini kan jadi artinya sama dengan ya. Oke ya, paham ya? Oke, berarti berapa nih? 25,5 kali 6 sama dengan 153. Oke, ini sama dengan 108 tambah A gitu. Jadi intinya ini kan semuanya 25,5 dengan 6 angka. Tapi karena satu dibuang, itu jadi 21,6 dengan 5 angka. Tapi kan kita harus jumlahkan juga bilangan yang dibuang itu berapa gitu. Karena belum tahu, maka kita misalkan dia A gitu. Paham ya? Oke, nah berarti dia 153. Pindah ke ruas kiri 108-nya. 108-nya pindah ke ruas kiri jadi minus ya. Sama dengan A. Ini berapa nih? 153 kurang 108 sama dengan 45. Sama dengan A. A sama dengan 40. Aduh. Nah, A sama dengan 45. Nah, saya ulang ya. 6 angka itu kan sama dengan 25,5. Ini awalnya. Nah, 1 dibuang jadi tinggal 21,6. Berarti 5 angka dong. 6 dikurang 1. 6 dibuang 1 jadi 5. Tapi untuk memperoleh sama dengan ya itu kan kita harus tambahkan lagi dengan nilai yang dibuang tadi kan. Nilai yang dibuang itu. Nah, gitu. Nah, yang jadi pertanyaan nilai yang dibuang itu berapa gitu. Makanya kita misalkan dia A gitu. Nah, 6 dikali 25,5 ada 153. 5 kali 21,6 sama dengan 108 ditambah A. A ini kan belum ketemu ya. Kita mau cari A ini berapa. Nah, 153 kurang 108 dari mana? 108-nya pindah ke ruas kiri. Ke ruas kiri. Kalau pindah ruas pasti berubah tanda. Namanya pindah ruas pasti berubah tanda gitu. Nah, sama dengan A gitu kan. Maka A sama dengan 45 gitu. Jadi nilai yang dibuang, angka yang dibuang tadi itu adalah 45 gitu.
Paham ya teman-teman? Paham dong. Oke. Nah, kita masuk nomor 5. Nomor 4 ya. Nah, nomor 5-nya. Carla membeli dompet seharga dengan harga 35.000. Carla mendapat diskon 15%. Berapakah uang yang harus dibayar Carla gitu kan? Berarti ini gampang aja kalau begini ya. 15% dari 35.000 gitu aja sih sebenarnya. Cuman kalau soal cerita ini agak berbelit-belit ya. Kenapa? Namanya juga psikotes, perlu penalaran gitu. Kalau nalarnya nggak bagus nggak mungkin diterima kerja kan gitu ya. Oke, nah oke. Berarti cara mengerjakan 15% dari 35.000. Udah 15% itu kan 15 per 100. Ya kan? Dikali aja 35.000. 35.000. Nah. Oke, dah. Ini tus habis. Berarti 15 dikali 350 berapa tuh? Sama dengan 5.250 gitu. Kalau ada 0 begini kalikan aja yang ini ya, 15 kali 35 ya. Tapi ngalikannya cepet-cepet, namanya juga psikotes ya. Baru sisanya 15 kali 35 nanti dapatnya seperti itu ya. Tuh. Seperti itu sih. 5.250 ya. Nah, berapa uang yang harus dibayar Carla? Diskonnya kan tadi 5.250 atau 15% gitu kan. Berarti sama dengan 35.000 dikurang 5.250 gitu. Jadi berapa tuh yang dibayarkannya? 29.750. Nah, begitu aja. Jadi kalau beli apapun harganya 35, diskonnya 15%, berarti bayarnya cuma 29.750 gitu ya. Kalau soalnya begini mas semua cepet ya, gampang ya kan. Memang kalau namanya cari-cari persen itu gampang kan, persen tetap ada angka 100-nya ya kan tuh. Oke, nah nomor 6 yuk. Nomor 6. Nah, Laura mempunyai kelereng sebanyak 20 buah. Nah, persen lagi nih. Gampang dong. 40% kelereng tersebut diberikan kepada temannya. Berapa sisa kelereng Laura? Nah, sama seperti tadi. 40% dari 20 buah itu berapa gitu kan? Sama lah. 40 per 100 dikali berapa? 20. Udah semudah ini. Nah, gini terserah mau mana dulu ya. Karena ini gampang perkaliannya, nggak usah dulu, nggak perlu dimatematikan ininya. Jadi 40 kali 20 aja udah sama dengan berapa itu? 800 bagi 100 sama dengan 8. Udah gitu aja. Semudah itu. Tapi kalau tadi ini angkanya nggak 00 gitu, satuannya nggak 00, boleh main coret-coret gini misalnya. Ini nolnya kan habis, ini 0 habis gitu kan. Ini ada 01, ini juga habis. Kan udah, berarti tinggal 4 dikali 2 gitu. Ya, paham ya teman-teman? Saya sambil mengajarkan itu ya, cepatnya operasi hitung ya. Karena perlu juga mengerti cara mengerjakannya, tahap-tahapnya atau alurnya. Tapi kalau nggak cepat menghitung sama aja ketinggalan ya, ketinggalan waktu, nggak lulus ujian gitu. Jadi kalau ada angka 00 gini, cepet aja main coret, cos, udah tinggal angka-angka yang nggak nolnya aja yang dihitung, kan cepet gitu ya. Oke, nomor 7. Nomor 7 mana tadi? Nomor 7 udah di sini. Nomor 7. Jarak kota A menuju ke kota B 180 km. Dari kota A ditempuh dengan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di kota B? Tuh ya. Berarti jarak. Ya, jaraknya kita buat singkatannya J ya. 180 km. Nah, kecepatan kita singkat dengan K, 60 km per jam. Yang ditanya waktu ya.
waktu sama dengan gitu kan. Berarti waktu sama dengan kecepatan per jarak. Udah gitu aja. Kecepatannya berapa? Kecepatannya 180 km. Kecepatan. Iya bener ya. Jarak. Jarak per K ya. Kok jadi kecepatan per jarak ya? Jarak per K. Ingat rumus JKW ya. JKW ini sebenarnya baru-baru ya. Supaya lebih gampang aja. JKW. Jarak per apa sih? Jarak per kecepatan. J per K ya. JKW. Ingat aja ya. Kalau mencari waktu berarti jarak per K. Kecepatannya 60 km per jam. Oke. Berarti berapa tuh? 00. 00 coret aja. 18 bagi 6 sama dengan 3. Berarti 3 jam. Nah, udah ketemu Kak? Udah, ini aja. Kan yang ditanya waktu. Kalau waktu kan berhubungan dengan jam, menit, detik gitu kan. Nah, kebetulan di sini kecepatannya 60 km per jam. Berarti waktunya 3 jam gitu. Nah, soal sepanjang ini jawabannya cuma segini gitu. Artinya apa? Artinya perlu penalaran namanya psikotes penalaran. Kalau udah paham, cepat dah ngerjakannya. Tapi yang kedua harus cepat juga operasi hitungnya gitu ya. JKW ya, JKW. Memang banyak kan kalau psikotes yang ditanya waktu ya. Waktu. JKW, waktu. Berarti jarak per kecepatan gitu ya. Oke, masuk nomor 8. 8. Mana 8 saya? Nah, ini dia. 8, 9 kayaknya gampang-gampang nih. Nah, berapakah jumlah 38 orang dan 10 orang? Ini gampang ya. Tapi ada orang kalau psikotes ini suka itu. Karena dia di sini dan. Tapi kalau berapakah jumlah 38 orang ditambah 10 orang? Nah, cepet dia. Kalau dan 10 orang dia berhenti dulu. Berhentinya berapa detik kan sayang waktunya ya. Udah tinggal hitung aja. 38 per 10 tambah 10 sama dengan 48 orang. Nah, udah ketemu Kak? Udah. Kalau lah seperti itu semua soal psikotes ya. Ini ada nggak sering keluar Kak? Sering. Nah, ini sering keluar juga ya. Oke, nomor 9. Kalau 3 orang harus membagi 480 rupiah. Berapakah yang diperoleh masing-masing orang? Jadi tiap-tiap orang itu dapat berapa dari 480 rupiah ini gitu. Ya. Nah, kalau sudah paham soalnya ngerjakannya juga gampang. Caranya ya udah 480 bagi 3 aja. Oke. 48 bagi 3 berapa? 16. Nah, nolnya kan ada, pindah langsung. Jadi 160 rupiah per orang. Nah, sudah ketemu. Mudah kan? Nomor 8-nya mudah, nomor 9-nya mudah gitu. Kenapa nggak mudah dulu Kak? Kan tadi awalnya juga ada yang mudah. Habis itu agak dipanas-panasin lah ya kan. Dengan nomor berapa tadi? Nomor 4 ya. Nomor 4 itu sering keluar enggak? Sering sih, cuman enggak sesering yang ini, yang persen-persen atau kayak gini. Tuh, tadi yang mana ya tadi yang sering itu? Kecepatan. Baru persen harganya tadi. Yang ini kayak nomor 5 sama nomor 6 ini. Sama nomor berapa tadi yang cara eliminasi dan substitusi itu sering keluar ya. Kalau yang nomor 9 berapa tadi ya? Yang JKW, jarak kecepatan waktu itu ada sih beberapa keluar lah. Yang jarang itu yang nomor aritmatika ya. Aritmatika karena enggak semua psikotes kerja ada yang aritmatika gitu. Tapi mungkin kalau untuk bank atau BUMN yang bidangnya ada hitung-hitungan gitu kan, ada masuk sih dia gitu ya.
Nomor berapa kita sekarang? Nomor 10. Tadi saya bilang ada berapa soal? 12 ya. Kok nggak 10 sih Kak di pas ini? Saya pilih yang sering sekali keluar ya. Saya pilih-pilih ya. Nah, nomor 10. Untuk menyelesaikan sebuah kandang. Ini juga sering sekali. Cuman biasanya untuk menyelesaikan sebuah rumah ya. Ada juga untuk menyelesaikan sebuah kolam gitu. Nah, ini saya ganti untuk menyelesaikan sebuah kandang ayam. Diperlukan waktu 36 hari dengan 12 orang tukang. Oke, berapa waktu yang dihabiskan jika menggunakan 24 orang tukang gitu. Aduh. Oke, kita kerjakan ya. Nah, kita buat aja dulu gini. 12 tukang sama dengan 36 hari. Oke, 24 tukang sama dengan nggak tahu berapa hari ini yang ditanyakan. Nah, dari sini ini saya mau buat dua cara ya. Dua cara, terserah mana yang teman-teman suka ya. Nah, cara pertama, 12 ini dibagi langsung dengan 24 dikali 36. Gitu. Nah, ini cara operasi hitung lagi. Cara operasi hitung. Nah, 12 dengan 24 ini kan sama-sama bagi 12, ini dapatnya 1, ini dapatnya 2, gitu kan? Dikali 36. Nah, 36 bagi 2 sama dengan 18. Gampang kan? Kalau begini. Nah, kalau ini yang bisa langsung dibagikan. Kalau nggak bisa, ini sama-sama bagi berapa tuh yang bisanya gitu. Ini kan nggak bisa dibagi, Kak. Bisa dong sama-sama bagi 12. Nah, penyederhanaan artinya penyederhanaan. Nah, penyederhanaan itu penyebut dengan pembilang diperlakukan sama ya, artinya itu dibagi berapa. Kalau atas bagi 12, bawah juga bagi 12 gitu. Kalau di bawah kali 3, di atas juga kali 3 gitu ya. Itu namanya penyederhanaan ya, sama-sama bagi sih kalau penyederhanaan ya. 18. Oke. Nah, sekarang 18 hari artinya ya, maksudnya 18 hari udah ketemu. Nah, cara kedua ya, saya buat dua cara ya. Mau pilih yang mana terserah ya. Nah, 12 tukang sama dengan 36 hari, 24 tukang sama dengan berapa hari. Nah, gini juga bisa ya, 12 dikali 36. Ini jarang ada yang suka yang begini ya. Ini kan sama dengan 24 dikali, ini kita misalkan X ya, berapa harinya itu. Harinya kan belum ketemu, kita misalkan aja X gitu ya. Nanti 12 kali 36 sama dengan 432. Sama dengan 24X. Oke ya, berarti X sama dengan 432 per 24. Ini berapa? 18 hari. Nah, karena cara ngitungnya ini kan lebih sulit ya. Maka orang lebih suka dengan yang ini gitu, cara yang ini. Nah, lebih senang cara yang satu daripada cara kedua. Tapi ada juga yang suka cara dua gitu. Tapi lebih banyak orang yang cara satu ya, lebih gampang. 12 per 24. Nah, ini psikotes sering keluar juga ya. Nah, saya ulang lagi ya, untuk biasanya itu kalau ada soal begini, untuk menyelesaikan sebuah rumah gitu, untuk menyelesaikan sebuah kolam gitu, sama aja, cuman bedanya ini kandang ayam, yang biasanya itu rumah dan kolam gitu. Cara pengerjaannya sama-sama ya, sama, dibagi aja. Ini tukangnya 12, yang mau dicari waktunya adalah 24 tukang gitu. 12 bagi 24 kali yang udah diketahui harinya berapa, 36. Kita mencari hari. Sama kayak mencari persen, berapa persen gitu kan? Kan dikalikan dengan persennya gitu, kali 100% gitu. Kayak nomor 1 tadi kan. Paham ya, teman-teman? Jadi nggak ada bedanya. Cuman namanya juga soal cerita dibeda-bedain. Nah, ini nomor 1. Nomor 1 kan berapa persen keuntungan Hugo gitu kan, dikalinya dengan persen gitu. Nah, ini juga gitu, berapa waktu yang dihabiskan jika menggunakan 24
orang tukang, berapa waktu atau berapa hari gitu kan. Karena di sini kan dari awalnya 36 hari. Untuk menyelesaikan sebuah kandang ayam diperlukan waktu 36 hari dengan 12 tukang. Berapa waktu atau berapa hari yang dihabiskan jika menggunakan 24 orang tukang gitu. Berarti kan yang ditanya berapa hari. Kalau ditanya berapa hari ya dikalikan dengan berapa hari yang udah ketemu harinya, 36 gitu. Ya. Paham ya? Nah, nomor 11 dari 12 soal kita ya. Nomor 11 mudah ya, cuman kelihatannya aja susah. Perbandingan jajan Anto dan uang jajan Andi adalah 3:2. Jika uang Anto dan uang Andi jumlahnya adalah 150, berapa masing-masing uang Anto dan Andi? Nah, kita jumlahkan dulu perbandingannya. Anto dan Andi adalah 3:2. 3 plus 2 berapa? Dapatnya 5. Oke. Nah, kalau udah begitu, totalnya berapa? Total, kita buat total. Total 150.000. Nah, untuk menentukan jajan Anto, ini kan berapa masing-masing uang Anto dan Andi. Antonya berapa? 3. Berarti 3/5. Dikali berapa? Kali 150.000 gitu ya. Nah, berapa tuh? Nah, ini operasi hitung lagi ya, yang gampang ya. Nah, 15 dibagi 3 berapa? 15 dibagi 5 berapa dapatnya? 3. Berarti 3 dikali 3 sama dengan berapa? 9. Nolnya ada berapa? 4. Masukin. Nah, ketemu uang jajan Anto gitu ya. Operasi hitungnya ya. Kalau begini nggak usah dikalikan 3 kali 150.000. Itu kan dapatnya 450 dibagi 5 panjang. Ya kalau langsung paham. Nah, kalau begini kan enak. 15 bagi 5 3. 3 kali 3 9. Nolnya dipindahkan. Semudah itu. Nah, untuk mencari uang jajan Andi ada 2 cara ya. Andi, cara gampangnya sih kalau saya ya. Ini kan uang Antonya udah ketemu. Udah tinggal dikurangin aja 150.000 dikurang 90.000 gitu. Dapatnya berapa nih? 60.000. Udah kan, semudah itu. Tapi banyak orang pakai cara yang seperti mencari Anto ini gitu. Padahal sudah ketemu Antonya gitu kan. Dibuat lagi seperti ini. Berapa Anto? 3:2. Berarti Antonya yang 2 ya. 2/5 kali 150.000. Coba kita bandingkan hasilnya ya. Nah, ini 15 bagi 5 sama seperti tadi. 15 bagi 5 sama dengan 3. 2 kali 3, 6. Nolnya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sama kan? Ini 60.000, ini juga 60.000 gitu. Tapi kalau saya lebih suka seperti ini ya. Kalau udah ketemu si Antonya, ya tinggal masukin, dikurangin aja totalnya 150, Antonya 90.000, kurang 90.000, 60.000. Daripada harus buat lagi seperti yang mencari Anto gitu. Nah, contohnya yang kayak tadi eliminasi dan substitusi. Kita kan udah pakai cara eliminasi yang pertama gitu kan. Cara eliminasi yang pertama. Yang kedua ngapain kita pakai cara eliminasi lagi? Bisa nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh pakai cara eliminasi lagi. Cuman kan dia jadi panjang. Kalau eliminasi kalikan lagi. Habis dikalikan dikurangkan lagi gitu. Kalau langsung masuk substitusi kan lebih mudah. Mana tadi saya mau cari soalnya tadi bandingkan. Udah nggak kelihatan. Udahlah ya, udah paham ya maksudnya ya. Oke, nomor terakhir. Nah, sebuah pesawat terbang. Ini sering masuk nggak Kak? Sering sekali ya. Sebuah pesawat terbang dari kota Medan ke Pontianak pada pukul 8 pagi. 00 ini bukan 800 ya, atau 8,00 ya. Yang namanya menunjukkan jam, pasti dia ada 00-nya gitu. Oke ya. Kenapa 00 Kak? Kenapa nggak 8.30? Kalau 8.30 itu udah 8:30 gitu ya. Boleh nggak Kak? Boleh. Tapi kan dalam soalnya 8 pagi ya. Dan perjalanan ke Pontianak itu adalah 4 jam. Artinya dari Medan ke Pontianak itu menghabiskan waktu 4 jam. Nah, transit di Jakarta 30 menit. Nah, pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Pontianak? Pertanyaannya panjang sepanjang entah apa ya kan. Padahal jawabannya sangat mudah. Ini saya pertama lihat soal-soal psikotes yang paling sangat sering keluar. Nah, begini. Waktu membaca, oh gini.
Tiba yang ditanya pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Pontianak. Oh, udah gampang aja. Jam 8. Jam 8. Berangkat. Jarak dari Medan ke Pontianak itu 4 jam, berarti ditambah 4. Oke. Transitnya 30 menit, tambah 30 menit. Nah, ini berapa? 8 tambah 4. 8 tambah 4 berapa tuh? 12. 12.30. Nah, berarti jam 12 jam setengah 1 tibanya. Gitu. Paham ya maksudnya? Mudah gitu. Atau kalau pas ujian ini jam 8 berangkat, tambah 4 jam, pakai tangan aja. 8 dari jam 8 harus nyampe perjalanan ke sana 4 jam. 8, 9, 10, 11, 12. Tambah transitnya setengah jam. Berarti 12.30 tibanya gitu. Pukul 12.30 tiba di Pontianak 12.30 gitu ya. Cara ngerjakan gampangnya ya, nggak perlu lah pakai sile-sile kalau untuk ini. Supaya cepet pakai tangan aja. 8 tambah 4. Nah, dari jam 8 tambah 4 jam lagi berapa itu? Jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Tambah setengah jam berarti jam 12.30 atau setengah 1 gitu. Tapi kan kalau di jawaban nggak ada setengah 1. Tapi pilihan jawabannya 12.30, pukul 12.50.